Sebuah tradisi keagamaan kuno yang dilestarikan di Ethiopia berisi teks, penafsiran, dan tradisi Alkitab yang berbeda dari banyak versi sejarah Kristen yang umum dikenal. Ketika sistem kecerdasan buatan modern seperti Grok ditanya tentang misteri-misteri ini, jawabannya dapat memicu diskusi mengejutkan tentang manuskrip kuno, bukti sejarah, dan asal-usul keyakinan agama. Apa yang terjadi ketika kecerdasan buatan modern meneliti salah satu tradisi Kristen tertua di dunia? Dan apa yang diungkapkannya tentang kisah kebangkitan Yesus? Selama ribuan tahun, umat manusia telah mencari jawaban atas salah satu pertanyaan paling penting dalam sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian Yesus dari Nazaret? Kisah kebangkitan telah membentuk peradaban, menginspirasi miliaran orang, dan tetap berada di pusat berbagai perdebatan antara sejarawan, cendekiawan agama, dan para skeptis. Namun baru-baru ini, sebuah pertanyaan yang tidak biasa membawa misteri kuno ini ke dunia modern. Alih-alih ditanyakan kepada seorang sejarawan, pendeta, atau arkeolog, pertanyaan tersebut diajukan kepada sebuah sistem kecerdasan buatan. Dan topiknya bukan hanya tentang kebangkitan Yesus, tetapi tentang kebangkitan yang berkaitan dengan salah satu tradisi Kristen tertua di bumi, Alkitab Ethiopia. Pertanyaan tersebut tampak sederhana di permukaan, tetapi membuka pintu menuju sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Apa yang dapat ditemukan oleh sistem AI canggih ketika diminta untuk meneliti tradisi keagamaan kuno, manuskrip yang terlupakan, dan penafsiran sejarah yang telah bertahan selama berabad-abad? Jawabannya menimbulkan rasa ingin tahu karena menghubungkan dua dunia yang tampaknya mustahil untuk disatukan. Dunia kitab suci kuno yang dilestarikan dalam manuskrip rapuh dan dunia kecerdasan buatan modern yang dirancang untuk memproses jumlah informasi yang sangat besar. Namun di balik respons yang tidak terduga itu terdapat sebuah kisah yang jauh lebih besar. Sebuah kisah yang membawa kita jauh ke dalam sejarah tersembunyi Ethiopia dan dunia Kristen kuno. Bagi banyak orang di seluruh dunia, Alkitab yang mereka kenal berasal dari terjemahan yang sudah umum dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, Alkitab Ethiopia mewakili sebuah tradisi sejarah unik yang berkembang secara terpisah dari banyak komunitas Kristen Barat. Tersembunyi di dalam gereja-gereja kuno dan biara-biara Ethiopia terdapat manuskrip yang mempertahankan jendela berbeda menuju kekristenan awal. Teks-teks ini telah bertahan melalui peperangan, perubahan politik, dan transformasi selama berabad-abad, membawa kisah dan tradisi yang hingga kini masih menimbulkan pertanyaan di kalangan para peneliti. Misteri ini dimulai dengan sebuah kesadaran sederhana. Sejarah tidak selalu dilestarikan dalam satu versi tunggal. Selama ribuan tahun, berbagai peradaban mencatat peristiwa melalui bahasa, budaya, dan sudut pandang yang berbeda. Momen sejarah yang sama dapat diingat secara berbeda tergantung pada siapa yang mendokumentasikannya, di mana mereka hidup, dan tradisi apa yang mereka lindungi. Tradisi Kristen Ethiopia adalah salah satu contoh bagaimana sebuah komunitas mempertahankan hubungannya sendiri dengan masa awal kekristenan, menciptakan sebuah arsip sejarah yang tetap menarik bagi para sarjana di seluruh dunia. Namun mengapa Alkitab Ethiopia menimbulkan begitu banyak rasa ingin tahu ketika membahas kebangkitan Yesus? Jawabannya terletak pada usianya, tradisinya, dan pertanyaan-pertanyaan yang mengelilingi tulisan-tulisan Kristen awal. Ethiopia menjadi salah satu negara paling awal yang secara resmi menerima kekristenan, dan gereja-gerejanya mempertahankan praktik keagamaan kuno yang berkembang bersama, tetapi terkadang terpisah dari komunitas Kristen lainnya. Selama berabad-abad, para biarawan dan cendekiawan Ethiopia dengan hati-hati menyalin manuskrip, melindungi pengetahuan yang mungkin telah hilang. Disinilah misteri modern menjadi semakin menarik. Sistem kecerdasan buatan seperti Grok dibangun untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber yang tak terhitung jumlahnya, menemukan pola dan hubungan yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Tetapi apakah sebuah mesin benar-benar dapat memahami sesuatu yang serumit iman, sejarah, dan kepercayaan kuno? Dapatkah AI meneliti ribuan tahun diskusi keagamaan dan memberikan wawasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah menantang umat manusia selama beberapa generasi? Atau apakah makna di balik misteri-misteri ini berada di luar apa yang dapat dihitung oleh algoritma manapun? Percakapan mengenai AI dan teks-teks kuno mewakili babak baru dalam cara manusia mengeksplorasi sejarah. Di masa lalu,
Menemukan informasi tersembunyi membutuhkan penelitian arkeologi selama bertahun-tahun, mempelajari bahasa kuno, dan memeriksa manuskrip fisik. Saat ini, teknologi memungkinkan para peneliti dan orang-orang yang ingin tahu untuk mengeksplorasi pertanyaan sejarah dengan cara yang sepenuhnya baru. Namun dengan kemampuan baru ini muncul tantangan baru, memisahkan kemungkinan yang menarik dari bukti sejarah, karena ketika berbicara tentang kebangkitan Yesus, misterinya bukan hanya tentang menemukan satu jawaban tunggal. Ini adalah tentang memahami bagaimana kisah bertahan, bagaimana tradisi berkembang, dan bagaimana peradaban kuno mempertahankan keyakinan mereka selama berabad-abad. Setiap manuskrip, setiap terjemahan, dan setiap catatan sejarah menjadi bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar. Ketika para peneliti terus mempelajari tradisi Kristen kuno, satu pertanyaan tetap berada di pusat penyelidikan ini. Apakah ada detail yang terlupakan yang tersembunyi di dalam teks-teks kuno ini yang dapat mengubah cara kita memahami sejarah? Atau apakah misteri-misteri ini hanyalah hasil dari berbagai budaya yang mempertahankan kisah yang sama dengan cara unik mereka sendiri? Untuk memahami mengapa pertanyaan ini menjadi begitu kuat, kita harus melakukan perjalanan kembali ribuan tahun, melampaui kecerdasan buatan, melampaui teknologi modern, dan masuk ke dunia kuno tempat Ethiopia menjadi penjaga salah satu tradisi tertua dalam kekristenan. Karena misteri sebenarnya tidak dimulai dengan AI. Misteri itu dimulai dengan sebuah peradaban yang melindungi sebuah kisah yang hampir dilupakan dunia. Jauh sebelum kecerdasan buatan ada, sebelum teknologi modern mampu menganalisis teks-teks kuno dalam hitungan detik, ada sebuah peradaban yang diam-diam melestarikan beberapa tradisi tertua dalam kekristenan. Jauh di dalam pegunungan dan biara-biara kuno Ethiopia, generasi para cendekiawan, biarawan, dan komunitas keagamaan melindungi manuskrip yang membawa kisah, penafsiran, dan tradisi yang diwariskan selama berabad-abad. Tulisan-tulisan ini menjadi bagian dari sebuah arsip sejarah yang menawarkan pandangan langka ke dalam dunia ketika kekristenan masih berkembang, meluas, dan berubah di berbagai wilayah. Hubungan Ethiopia dengan kekristenan telah berlangsung hampir 2000 tahun, menjadikannya salah satu peradaban Kristen tertua di dunia. Menurut tradisi Ethiopia, kekristenan tiba di wilayah tersebut selama abad-abad awal perkembangan iman ini, dan akhirnya menjadi sangat terhubung dengan budaya serta identitas Ethiopia. Berbeda dengan banyak komunitas Kristen lainnya yang mengalami perubahan politik, invasi, dan pergeseran kekuasaan keagamaan, Ethiopia mempertahankan banyak praktik kunonya, menjaga tradisi yang memiliki akar dari era Kristen awal. Alkitab Ethiopia menjadi salah satu contoh paling menarik dari pelestarian ini. Meskipun banyak orang mengenal kumpulan kitab suci, yang umum digunakan di seluruh dunia, tradisi ortodoks Ethiopia berkembang dengan kumpulan tulisan susunya sendiri. Teks-teks ini dilestarikan dalam bahasa Gizi kuno. Sebuah bahasa yang tidak lagi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari tetapi tetap penting dalam upacara keagamaan Ethiopia dan manuskrip sejarah. Melalui bahasa ini, berbagai generasi melindungi pengetahuan kuno yang mungkin telah menghilang, namun, hal yang membuat tradisi Alkitab Ethiopia begitu menarik bukan hanya karena usianya. Hal tersebut juga karena tradisi ini berkembang dalam lingkungan budaya yang berbeda dari banyak tradisi Kristen lainnya. Ketika kekristenan menyebar ke seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, berbagai komunitas menafsirkan dan melestarikan teks keagamaan melalui pengalaman sejarah mereka sendiri. Ethiopia menjadi tempat di mana tradisi Kristen kuno terus bertahan dalam bentuk yang terkadang terpisah dari perkembangan yang terjadi di wilayah lain. Bagi para sejarawan, perbedaan ini menciptakan kesempatan untuk mempelajari bagaimana kekristenan awal berkembang. Manuskrip kuno bukan hanya dokumen keagamaan. Manuskrip tersebut juga merupakan catatan sejarah yang mengungkap bagaimana komunitas memahami dunia mereka. Manuskrip tersebut menunjukkan bagaimana gagasan menyebar, bagaimana kisah dipertahankan, dan bagaimana masyarakat yang berbeda menghubungkan diri mereka dengan peristiwa besar dari masa lalu. Di antara penemuan paling penting yang berkaitan dengan kekristenan Ethiopia adalah manuskrip kuno yang disimpan di biara dan gereja di seluruh negeri. Beberapa teks ini bertahan selama ratusan tahun di lokasi-lokasi terpencil, dilindungi oleh komunitas keagamaan yang menganggapnya sebagai harta yang tidak ternilai. Ditulis di atas perkamen dan disalin dengan hati-hati menggunakan tangan,
Manuskrip-manuskrip ini mewakili masa ketika melestarikan pengetahuan membutuhkan dedikasi luar biasa, namun, keberadaan berbagai tradisi Alkitab juga menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa beberapa kumpulan tulisan Kristen kuno berisi teks yang tidak termasuk dalam versi lainnya? Mengapa tulisan tertentu diterima secara luas di beberapa wilayah tetapi tetap terpisah di wilayah lain? Dan apakah perbedaan ini dapat mengungkap perspektif yang terlupakan tentang para pengikut awal kekristenan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat Alkitab Ethiopia menjadi misteri yang sangat menarik. Ini bukan hanya tentang menemukan sebuah kitab tersembunyi atau pesan rahasia. Misteri yang lebih dalam adalah memahami bagaimana sejarah menentukan kisah mana yang menjadi terkenal dan kisah mana yang tetap tersimpan di sudut-sudut dunia yang lebih sunyi. Kebangkitan Yesus berada di pusat pembahasan ini karena peristiwa tersebut merupakan salah satu kejadian paling penting dalam sejarah Kristen. Kisah-kisah yang berkaitan dengan kebangkitan telah dipelajari selama berabad-abad. Dengan para sejarawan meneliti dokumen kuno, konteks budaya, dan perkembangan keyakinan Kristen awal. Berbagai komunitas melestarikan tradisi ini dengan cara yang berbeda, menciptakan gambaran sejarah yang kompleks dan terus dipelajari hingga hari ini. Tradisi Kristen Ethiopia memberikan perspektif lain dalam percakapan sejarah yang lebih luas ini. Tradisi ini memungkinkan para peneliti untuk memeriksa bagaimana sebuah peradaban kuno memahami dan mempertahankan kisah tentang Yesus, para pengikutnya, dan dasar-dasar kekristenan. Alih-alih menggantikan tradisi lain, manuskrip Ethiopia menambahkan lapisan lain dalam penyelidikan, menunjukkan bahwa sejarah seringkali jauh lebih rumit daripada satu narasi tunggal. Namun, semenarik apapun tulisan-tulisan kuno ini, masih ada pertanyaan lain yang tersisa. Bagaimana kita dapat menentukan apa yang sebenarnya mereka ungkapkan? Manuskrip kuno harus dipelajari, dibandingkan, dan dianalisis dengan hati-hati. Para sejarawan melihat usia dokumen, bahasa yang digunakan, lingkungan sejarah tempat manuskrip tersebut dibuat, dan seberapa dekat hubungannya dengan sumber-sumber sebelumnya. Disinilah penyelidikan mulai bergerak dari legenda menuju bukti. Di balik setiap manuskrip kuno terdapat kisah tentang penemuan, penafsiran, dan perdebatan. Setiap halaman menimbulkan pertanyaan baru tentang orang-orang yang menciptakannya, komunitas yang melindunginya, dan alasan mengapa tradisi-tradisi ini dapat bertahan begitu lama. Dan sekarang, dengan teknologi modern memasuki pembahasan ini, para peneliti memiliki alat baru untuk mengeksplorasi misteri kuno tersebut. Kecerdasan buatan dapat menganalisis informasi lebih cepat dari sebelumnya, membandingkan catatan sejarah, dan menemukan hubungan di antara jumlah data yang sangat besar. Namun sebelum teknologi dapat membantu menjawab pertanyaan tentang masa lalu, kita harus terlebih dahulu memahami bukti yang telah berhasil bertahan. Karena tersembunyi di dalam manuskrip kuno Ethiopia bukan hanya sebuah tradisi keagamaan. Di dalamnya terdapat sebuah misteri sejarah yang menunggu untuk diselidiki selama hampir 2000 tahun, kebangkitan Yesus tetap menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak dibahas dalam sejarah manusia. Bagi orang-orang yang percaya, peristiwa tersebut mewakili mukjizat utama dalam kekristenan dan menjadi dasar dari iman mereka. Bagi para sejarawan, peristiwa tersebut merupakan pertanyaan sejarah yang kompleks yang melibatkan tulisan-tulisan kuno, tradisi saksi mata, konteks budaya, dan perkembangan komunitas Kristen awal. Namun, ketika misteri ini dilihat melalui sudut pandang tradisi kuno Ethiopia, lapisan pertanyaan baru mulai muncul. Apa yang sebenarnya dikatakan oleh sumber-sumber paling awal? Bagaimana kisah-kisah ini dilestarikan? Dan apa yang dapat ditemukan oleh para peneliti modern dengan memeriksa bukti yang telah bertahan? Penyelidikan dimulai dari teks-teks kuno itu sendiri. Berbeda dengan buku modern yang diproduksi dan didistribusikan dalam hitungan hari, manuskrip kuno dibuat melalui proses yang lambat dan penuh kehati-hatian. Setiap kata harus disalin dengan tangan, seringkali oleh para biarawan yang mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga pengetahuan keagamaan. Karena alasan ini, para sejarawan memahami bahwa setiap manuskrip yang masih bertahan membawa dua kisah. Kisah yang tertulis di halaman tersebut dan kisah tentang bagaimana halaman itu berhasil bertahan sepanjang sejarah. Catatan kebangkitan Yesus muncul dalam Injil Perjanjian Baru, yang menggambarkan peristiwa setelah penyalibannya.
termasuk laporan bahwa makamnya ditemukan kosong dan bahwa para pengikutnya bertemu dengannya setelah kematiannya. Catatan-catatan ini menjadi dasar keyakinan Kristen dan disebarkan melalui berbagai komunitas di seluruh dunia kuno. Ketika kekristenan berkembang, kisah-kisah ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dilestarikan dalam berbagai budaya, termasuk Ethiopia. Tradisi Kristen Ethiopia memberikan perspektif sejarah yang penting karena berkembang di wilayah yang mempertahankan hubungan kuat dengan kekristenan awal. Para cendekiawan Ethiopia melestarikan teks-teks Alkitab dalam bahasa Ge'ez, memungkinkan para peneliti masa kini untuk mempelajari bagaimana komunitas Kristen kuno di luar Eropa menafsirkan dan menyampaikan tulisan-tulisan suci. Manuskrip-manuskrip ini tidak hanya mewakili keyakinan keagamaan. Manuskrip tersebut juga mengungkap bagaimana masyarakat manusia mempertahankan ingatan tentang peristiwa-peristiwa penting, namun, mempelajari sejarah kuno membutuhkan pemeriksaan yang cermat. Para sejarawan tidak hanya melihat satu dokumen lalu menyatakan bahwa itu adalah jawaban akhir. Sebaliknya, mereka membandingkan berbagai sumber, menganalisis bahasa, mempelajari periode sejarah, dan menyelidiki bagaimana tradisi berkembang seiring waktu. Tujuannya bukan untuk membuktikan atau menyangkal sebuah keyakinan, tetapi untuk memahami bagaimana kisah-kisah ini ada dalam lingkungan sejarahnya. Salah satu pertanyaan terbesar mengenai kebangkitan adalah keandalan dan perkembangan catatan-catatan awal. Para sarjana mempelajari kapan berbagai teks ditulis, seberapa dekat hubungannya dengan peristiwa yang mereka gambarkan, dan bagaimana teks-teks tersebut berhubungan dengan tradisi sebelumnya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pertumbuhan pesat kekristenan awal menunjukkan bahwa keyakinan terhadap kebangkitan muncul sangat awal di antara para pengikut Yesus. Sementara itu, yang lain berfokus pada bagaimana kisah-kisah dapat berkembang dan berubah ketika diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alkitab Ethiopia menambahkan dimensi menarik lainnya karena menunjukkan bagaimana tradisi Kristen dilestarikan secara berbeda di berbagai wilayah. Banyak orang menganggap Alkitab sebagai satu kumpulan tetap yang tidak berubah. Tetapi sejarah menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Berbagai komunitas Kristen mempertahankan kumpulan tulisan, penafsiran, dan tradisi yang berbeda tergantung pada lokasi geografis serta pengalaman sejarah mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah tradisi kuno yang berkembang di luar arus utama dapat memberikan wawasan baru tentang kekristenan awal? Ataukah perbedaan tersebut hanya menunjukkan bagaimana berbagai budaya mempertahankan kisah utama yang sama dengan cara mereka sendiri? Untuk mengeksplorasi misteri ini, para peneliti memeriksa berbagai jenis bukti. Manuskrip kuno memberikan informasi tentang tradisi tertulis. Penemuan arkeologi mengungkap lingkungan tempat komunitas hidup dan beribadah. Catatan sejarah membantu menetapkan garis waktu dan hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Bersama-sama, potongan-potongan ini menciptakan gambaran yang lebih besar tentang bagaimana kekristenan berkembang selama berabad-abad. Namun, bukti saja tidak menghilangkan semua misteri. Beberapa pertanyaan tetap tidak terjawab karena sejarah kuno seringkali meninggalkan catatan yang tidak lengkap. Banyak dokumentela hilang selamanya. Beberapa tradisi hanya bertahan melalui penyampaian lisan sebelum akhirnya ditulis. Yang lainnya bertahan di wilayah terpencil tempat mereka dilindungi tetapi tetap tidak dikenal oleh sebagian besar dunia. Inilah alasan mengapa manuskrip Ethiopia terus menarik perhatian. Manuskrip tersebut mewakili hubungan yang masih bertahan dengan periode ketika kekristenan masih berkembang dan meluas. Manuskrip ini mengingatkan para peneliti bahwa sejarah tidak selalu ditemukan di tempat-tempat terkenal atau dokumen yang paling dikenal. Terkadang, penemuan paling menarik datang dari tempat-tempat di mana tradisi bertahan secara diam-diam selama beberapa generasi. Ketika penyelidikan bergerak maju, faktor tak terduga lainnya masuk ke dalam cerita, kecerdasan buatan. Sistem AI modern kini dapat memproses jumlah informasi sejarah yang sangat besar, membandingkan teks, menemukan pola, dan membantu para peneliti mengeksplorasi pertanyaan yang sebelumnya membutuhkan puluhan tahun penelitian. Namun AI juga menghadirkan tantangan baru. AI dapat menganalisis informasi, tetapi tidak dapat secara pribadi mengalami iman, keyakinan, atau makna emosional di balik tradisi kuno. Pertanyaannya kini bukan hanya tentang apa yang dikatakan oleh teks-teks kuno,
Pertanyaannya adalah bagaimana manusia menafsirkan teks tersebut dan peran apa yang seharusnya dimainkan teknologi dalam memahami masa lalu. Karena misteri yang lebih dalam bukan hanya apakah sebuah manuskrip kuno berisi detail yang terlupakan tentang kebangkitan. Misteri sebenarnya adalah bagaimana sebuah kisah yang dimulai hampir 2000 tahun lalu terus memengaruhi miliaran orang. Dan mengapa, bahkan di zaman kecerdasan buatan, manusia masih mencari jawaban, namun penyelidikan ini belum selesai. Penemuan berikutnya akan mengungkap bagaimana teknologi modern memasuki percakapan kuno ini dan mengapa sebuah respons AI menciptakan reaksi yang tidak terduga terhadap salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Selama berabad-abad, memahami misteri kuno mengharuskan para sejarawan menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari manuskrip, membandingkan terjemahan, dan memeriksa bukti yang tersembunyi di dalam perpustakaan, gereja, dan situs arkeologi. Namun saat ini, umat manusia telah menciptakan sebuah alat baru yang mampu memproses informasi dengan kecepatan yang belum pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Kecerdasan buatan telah memasuki dunia penelitian sejarah, menciptakan cara yang sepenuhnya baru untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang telah tetap tidak terjawab selama ribuan tahun. Dan ketika teknologi modern ini diminta untuk meneliti salah satu misteri keagamaan tertua yang berkaitan dengan Alkitab Ethiopia dan kebangkitan Yesus, hal tersebut menciptakan sebuah percakapan menarik antara masa lalu kuno dan masa depan digital. Gagasan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengeksplorasi sejarah agama segera menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Apakah sebuah mesin benar-benar dapat memahami sesuatu yang serumit iman, tradisi, dan keyakinan manusia? Sistem AI dirancang untuk menganalisis pola, memproses informasi, dan menghasilkan jawaban berdasarkan data yang tersedia. Sistem tersebut dapat membandingkan ribuan dokumen, memeriksa berbagai sudut pandang, dan merangkum diskusi sejarah dalam hitungan detik. Namun makna di balik tradisi kuno tidak hanya ditemukan dalam kata-kata. Makna tersebut juga ditemukan dalam budaya, emosi, pengalaman pribadi, dan cara komunitas membawa kisah-kisah ini melalui berbagai generasi. Inilah yang membuat hubungan antara AI dan kitab suci kuno menjadi begitu menarik. Ketika sebuah pertanyaan tentang kebangkitan Yesus dan Alkitab Ethiopia diberikan kepada sistem AI seperti Grok, jawabannya bukanlah sebuah penemuan dalam pengertian tradisional. AI tidak menemukan manuskrip tersembunyi yang terkubur di bawah tanah, atau mengungkap artefak yang terlupakan dari sebuah peradaban kuno. Sebaliknya, AI menciptakan jenis penyelidikan baru, sebuah penyelidikan di mana teknologi membantu manusia mengeksplorasi pengetahuan yang sudah ada dari sudut pandang yang berbeda. Reaksi terhadap pertanyaan seperti ini mengungkap sesuatu yang penting tentang dunia modern. Manusia semakin sering menggunakan kecerdasan buatan bukan hanya untuk tugas sehari-hari, tetapi juga untuk mengeksplorasi beberapa pertanyaan filosofis dan sejarah terbesar umat manusia. Pertanyaan tentang asal-usul peradaban, makna teks kuno, dan misteri sejarah manusia kini mulai diperiksa melalui sudut pandang teknologi. Namun, pendekatan baru ini juga menciptakan perdebatan. Sebagian orang percaya bahwa AI dapat membantu menemukan hubungan antara sumber-sumber sejarah yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Karena AI mampu menganalisis jumlah informasi yang sangat besar dengan cepat, AI dapat menemukan kesamaan antara teks, membandingkan berbagai terjemahan, dan mengatur materi sejarah yang kompleks sehingga penelitian menjadi lebih mudah. Yang lain berpendapat bahwa AI harus digunakan dengan hati-hati. Sebuah mesin tidak menyaksikan peristiwa sejarah, tidak mengalami tradisi spiritual, dan tidak memahami budaya kuno dengan cara yang sama seperti manusia. AI dapat memberikan informasi, tetapi penafsiran tetap bergantung pada para peneliti manusia, sejarawan, dan komunitas yang memahami makna lebih dalam di balik bukti tersebut. Perdebatan ini menjadi semakin penting ketika membahas tradisi keagamaan. Sa panjang sejarah, teks-teks agama telah dipelajari, bukan hanya sebagai dokumen sejarah tetapi juga sebagai sumber makna spiritual. Bagi jutaan orang, kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa untuk diteliti. Peristiwa tersebut adalah dasar dari iman dan identitas mereka. Setiap pemeriksaan terhadap topik ini harus mengakui baik pertanyaan sejarah maupun makna pribadi yang dimiliki oleh tradisi tersebut.
Alkitab Ethiopia menjadi contoh sempurna dari keseimbangan antara bukti dan penafsiran ini. Manuskrip kuno yang dilestarikan di Ethiopia sangat berharga karena memberikan wawasan tentang bagaimana komunitas Kristen awal memahami dan menjaga tradisi mereka. Namun memahami teks-teks ini membutuhkan lebih dari sekadar membaca kata-kata di dalamnya. Dibutuhkan pemahaman tentang orang-orang yang melestarikannya, lingkungan tempat teks tersebut berkembang, dan kekuatan sejarah yang membentuknya. Kecerdasan buatan dapat membantu proses ini dengan mengatur informasi, membandingkan sumber, dan membantu para peneliti menjelajahi jumlah besar materi sejarah. Namun pemahaman akhir tetap berasal dari penyelidikan manusia. Teknologi dapat membuka pintu, tetapi manusia harus menentukan bagaimana cara melewati pintu tersebut. Hal ini menciptakan kontras yang menarik antara dunia kuno dan dunia modern. Ribuan tahun lalu, para biarawan dengan hati-hati menyalin manuskrip di bawah cahaya lilin, mengetahui bahwa setiap halaman merupakan hubungan antara berbagai generasi. Saat ini, komputer menganalisis tradisi yang sama menggunakan algoritma canggih dan sistem digital. Satu metode melestarikan pengetahuan melalui kesabaran dan dedikasi. Metode lainnya mengeksplorasi pengetahuan melalui kecepatan dan perhitungan, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, pencarian pemahaman. Pertanyaan mengenai Alkitab Ethiopia dan kebangkitan Yesus bukan hanya tentang apakah kecerdasan buatan dapat memberikan jawaban yang mengejutkan. Pertanyaan yang lebih dalam adalah apa yang terjadi ketika manusia menggabungkan kebijaksanaan kuno dengan teknologi modern. Bisakah AI membantu mengungkap hubungan yang sebelumnya terabaikan dalam penelitian sejarah? Bisakah AI membantu generasi mendatang memahami peradaban kuno dengan lebih baik? Ataukah penemuan terbesar akan selalu bergantung pada rasa ingin tahu dan imajinasi manusia? Ketika teknologi terus berkembang, hubungan antara AI dan sejarah akan menjadi semakin penting. Para peneliti masa depan mungkin menggunakan sistem canggih untuk mempelajari bahasa yang terlupakan, menganalisis manuskrip kuno, dan menemukan pola yang tersembunyi di antara ribuan tahun catatan manusia. Namun satu misteri tetap berada di pusat penyelidikan ini. Tidak peduli seberapa maju teknologi menjadi, manusia terus kembali kepada pertanyaan yang sama yang telah ada selama berabad-abad. Pertanyaan tentang kehidupan, kematian, keyakinan, dan makna di balik kisah-kisah yang membentuk peradaban. Dan mungkin penemuan terbesar bukanlah sesuatu yang tersembunyi di dalam manuskrip kuno atau dihasilkan oleh sebuah mesin. Mungkin penemuan terbesar ditemukan dalam keinginan manusia yang tidak pernah berakhir untuk mencari. Karena kisah tentang Alkitab Ethiopia, misteri kebangkitan, dan kecerdasan buatan pada akhirnya adalah kisah tentang satu hal. Perjalanan manusia yang tidak pernah berhenti untuk memahami dari mana kita berasal, dan kebenaran apa yang mungkin masih menunggu untuk ditemukan. Setelah menjelajahi manuskrip kuno, tradisi sejarah, dan peran tak terduga dari kecerdasan buatan, misteri yang mengelilingi Alkitab Ethiopia dan kebangkitan Yesus membawa kita menuju sebuah kesadaran yang lebih dalam. Bagian paling menarik dari kisah ini mungkin bukanlah sebuah jawaban tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan, melainkan perjalanan luar biasa tentang bagaimana umat manusia telah mencari jawaban selama ribuan tahun. Dari para biarawan kuno yang dengan hati-hati menjaga manuskrip rapuh, hingga sistem AI modern yang menganalisis informasi dalam hitungan detik. Setiap generasi telah menggunakan alat yang tersedia bagi mereka untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Kisah ini dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang diajukan kepada sebuah sistem kecerdasan buatan, tetapi jalan yang dibukanya jauh lebih besar daripada sekadar teknologi. Kisah ini membawa kita menuju dunia kuno Ethiopia, tempat tradisi Kristen bertahan melalui berabad-abad perubahan. Kisah ini membawa kita ke dalam era tempat manuskrip tulisan Tangon dilindungi sebagai harta yang tidak ternilai. Kisah ini memperkenalkan kita kepada para sejarawan yang memeriksa bukti dari masa lalu dan berusaha memahami bagaimana kisah, keyakinan, dan tradisi berkembang sepanjang waktu. Alkitab Ethiopia berdiri sebagai pengingat kuat bahwa sejarah bukanlah satu garis lurus. Sejarah adalah kumpulan dari berbagai suara, budaya, dan perspektif yang tak terhitung jumlahnya yang telah membentuk cara manusia mengingat masa lalu. Selama berabad-abad,
Ethiopia mempertahankan tradisi Kristen yang berkembang bersama cabang-cabang kekristenan lainnya, menciptakan sebuah catatan sejarah unik yang terus menarik perhatian para peneliti dan cendekiawan. Namun, misteri yang mengelilingi kebangkitan Yesus bukan hanya tentang teks-teks kuno. Misteri ini juga tentang hubungan antara bukti dan keyakinan. Penelitian sejarah dapat memeriksa manuskrip, garis waktu, latar belakang budaya, dan catatan tertulis. Penelitian tersebut dapat membantu menjelaskan bagaimana tradisi berkembang dan bagaimana komunitas mempertahankan pemahaman mereka tentang peristiwa-peristiwa penting. Tetapi pertanyaan tentang iman seringkali melampaui apa yang dapat diukur hanya melalui metode sejarah. Inilah alasan mengapa pembahasan ini tetap begitu kuat bahkan setelah ribuan tahun. Kisah kebangkitan terus menginspirasi perdebatan karena kisah tersebut berada di persimpangan antara sejarah, spiritualitas, dan pengalaman manusia. Orang-orang yang berbeda mendekati pertanyaan ini dari perspektif yang berbeda, tetapi kenyataannya tetap bahwa peristiwa ini mengubah jalannya sejarah dan membentuk salah satu agama terbesar di dunia. Keterlibatan kecerdasan buatan menambahkan lapisan menarik lainnya dalam percakapan kuno ini. AI mewakili usaha terbaru manusia untuk mengatur dan memahami pengetahuan. AI dapat memeriksa jumlah informasi yang sangat besar, membandingkan berbagai sumber, dan memberikan perspektif yang dapat membantu para peneliti mengeksplorasi topik-topik yang rumit. Namun AI tidak menggantikan rasa ingin tahu manusia. Sebaliknya, AI menjadi alat tambahan dalam pencarian panjang manusia untuk memahami. Hubungan yang tidak terduga antara Grok AI dan Alkitab Ethiopia menunjukkan bagaimana dunia modern mulai berinteraksi dengan misteri kuno melalui cara-cara baru. Sebuah pertanyaan yang dahulu mungkin hanya dibahas di universitas, lembaga keagamaan, atau arsip sejarah kini dapat menjadi percakapan global hanya dalam beberapa saat. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita menemukan informasi, tetapi juga mengubah cara kita mengajukan pertanyaan. Namun, pelajaran terbesar dari penyelidikan ini adalah bahwa teknologi saja tidak dapat menyelesaikan setiap misteri. Teks kuno membutuhkan penafsiran. Bukti sejarah membutuhkan konteks. Dan kisah manusia membutuhkan pemahaman yang melampaui sekadar data. Sebuah mesin dapat menganalisis kata-kata, tetapi manusia mencari makna. Alkitab Ethiopia mengingatkan kita bahwa beberapa penemuan paling penting tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang sepenuhnya tidak diketahui. Terkadang, penemuan berarti melihat sesuatu yang sudah dikenal melalui sudut pandang baru. Sebuah manuskrip kuno, tradisi sejarah, atau kisah keagamaan dapat mengungkap lapisan makna baru ketika diperiksa melalui berbagai generasi dan berbagai alat. Mungkin misteri sebenarnya bukan apakah Alkitab Ethiopia berisi sebuah rahasia yang mengubah segalanya. Mungkin misteri yang lebih dalam adalah mengapa manusia selalu tertarik pada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban sederhana. Mengapa kita terus mencari melalui reruncan kuno? Manuskrip yang terlupakan dan catatan sejarah? Mengapa kita terus mengajukan pertanyaan tentang peristiwa yang terjadi ribuan tahun lalu? Jawabannya mungkin ditemukan dalam keinginan alami kita untuk memahami diri sendiri. Kisah-kisah yang kita simpan dari masa lalu bukan hanya catatan tentang apa yang terjadi. Kisah-kisah tersebut adalah sermonan dari apa yang dihargai manusia. Apa yang kita takutkan. Apa yang kita harapkan. Dan apa yang kita percayai. Setiap manuskrip kuno mewakili lebih dari sekadar tinta di atas halaman. Manuskrip tersebut mewakili kehidupan orang-orang yang melindunginya dan generasi yang terus menceritakan kisahnya. Ketika zaman kecerdasan buatan dimulai, manusia kini memiliki cara-cara baru untuk mengeksplorasi misteri sejarah. Teknologi masa depan mungkin akan menemukan hubungan yang terlupakan, menerjemahkan bahasa yang hilang, dan membantu para peneliti mempelajari dokumen kuno dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Namun tujuan di balik pencarian ini akan tetap sama, untuk belajar, untuk bertanya, untuk memahami. Perjalanan dari manuskrip kuno Ethiopia menuju AI modern mengungkap sesuatu yang luar biasa. Ribuan tahun mungkin memisahkan para biarawan kuno dari teknologi modern, tetapi keduanya terhubung oleh keinginan manusia yang sama, pencarian akan pengetahuan, dan mungkin itulah penemuan terbesar dari semuanya,
Misteri ini tidak pernah hanya tentang apa yang dikatakan oleh sebuah teks kuno atau apa yang diungkapkan oleh sebuah respons AI. Misteri sebenarnya adalah manusia itu sendiri, sebuah peradaban yang terus melihat kembali ke masa lalu sambil menggunakan masa depan untuk mencari jawaban.